Nah, diketahui matriks A sama B ya. Matriks I ini adalah matriks identitas. Jika hasil operasi matriks ini ya, A ditambah T dikali B dikurang 2 identitas adalah matriks singular. Matriks singular itu matriks yang determinannya 0 ya. Nah, tapi sebelum nyari determinannya sama dengan 0 ya, kita cari dulu nih hasil operasinya apa ya. Jadi kalau misalkan kita tulis A nya 1 min 1 plus 1 2 gitu. Dikurang T dikali B ya, langsung saya kali T aja. Jadi ditambah 2T minus 2T minus 3T. Sebentar, ada yang masuk. Terus apa lagi tuh? 4T dikurang 2 kali identitas. Langsung aja ya. Identitas kan 1001 ya. Berarti kalau dikali 2002 gitu. Nah, udah tinggal kita jumlahkan ya. 1 ditambah T dikurang 2. Nah, jadinya 2T min 1. Terus min 1 ditambah 3T dikurang 0. Berarti 3T min 0. Terus 1 ditambah min 2 dikurang 0. Berarti 1 min 2T gitu. Terus 2 ditambah 4T dikurang 2. Berarti 4T aja di sini. Ya. Nah, ini juga sama sih ya, dikurang 0 mah. Ya kan? Dikurang 0 nih. Ini ada min 1 ya. Nah, ini jadi min 1. Ya, dikurang 1. Nah, ini hasil operasinya. Nah, hasil ini katanya itu matriks singular. Kalau matriks singular itu determinannya 0 ya. Gitu. Jadi matriks singular itu determinannya gitu sama dengan 0. Nah, berarti determinan dari ini ya, kalau kita kali berarti 4T dikali sama 2T min 1 dikurang ini dikali silang ya, 1 min 2T dikali 3T min 1. Nah, udah tinggal di jabarkan dulu deh. Ini jadi 8T kuadrat min 4T. Nah, dikurang ini jadi min 3 sama plus 2 jadi min T ya. Terus mana lagi nih? Ini kali ini ya. Ini kali ini jadinya min 1. Terus sisanya ini kali ini doang. Jadi min berapa? 6T kuadrat gitu ya. Sama dengan 0. Nah, lanjut aja. Berarti ini ya, ini 8T kuadrat. Min ketemu min nih sama 6. Jadi plus ya. Nah, berarti 8 ditambah 6 14T kuadrat gitu kan. Terus ini juga sama, min ketemu min dikurang 4 ya, jadinya minus 3T gitu. Terus ini min sama min juga jadi plus 1 ya, sama dengan 0 gitu. Nah, 14 ini bisa difaktorkan nggak? Kalau kita faktorkan jadinya gimana tuh? Jadinya berapa tuh ya? 2 sama 7 ya di sini ya. Jadinya jelek ya, 2 sama 7 ya. Ini soal min 3. Ini ada yang salah nggak? Min 3. Oh, kok ini min T doang sih? Ini min 1. Sorry. Ini kali ini 3T. Terus ditambah sama ini jadi 7T ya. Sorry, 7T. Jadi min 11 nih ya seharusnya. Bener ya? Min 11 ya. Jadi ini min 11. Bener gak nih? Coba.
min 11. Kalau 11 juga aneh ya. Sebentar. Atau coba ini kan kali ini plus 3T. Ini sama ini plus 2. Oke, 5, sorry. 5 ini 9. Nah, baru bisa kita faktori nih. 7T min 1 sama 2T min 1 sama dengan 0. Berarti dapat T-nya 1/7. Ini T-nya setengah gitu. Nah, selisih dari nilai T yang mungkin ya gitu. Nah, berarti ada dua kemungkinan ya. Yang pertama berarti anggap aja T1 dikurang T2 gitu kan ya. Oh, kalau selisih ya, selisih yang besar kurang kecil dong. Iya nggak? Gitu. Yang besar dikurang kecil ya. Berarti langsung aja. Ini kok warnanya kurang keren ya. Sebentar. Berarti selisihnya setengah dikurang 1/7. Nah, dikali silang aja ya. 7 kali 1 7 dikurang 2 kali 1 2 per 2 kali 7 14. Nah, maka jadinya 5/14. Nah, ini 5/14 yang B gitu. Gimana, ada pertanyaan nggak? Yang lain? Oh, ini udah gede padahal. Gimana? Siti sama Wilma gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ini soalnya tentang matematika dasar ya ini gitu. Ini matematika dasar. Kalau yang IPA kemungkinan ada dua ini ya, dua matematika, yaitu dasar sama mat IPA. Nah, ini matematika dasar. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya, segitiga ABC yang ini nih, ABC ya, yang ini nih, saya biruin nih. Ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya 60 derajat ya. Ini 60 derajat gitu. BC katanya 2 kali CD gitu ya. Berarti kalau misalkan di sini A, di sini 2A gitu lah ya. Nah, garis DF ini itu tegak lurus dengan AB. Berarti ini tegak lurus dia di sini. Gitu ya. Nah, terus AG yang ini itu sejajar DF. Kalau ini sejajar, berarti ini tegak lurus juga yang di sini nih. Yang ini. Nah, ini tegak lurus juga gitu ya. Karena sejajar. Ya, seperti gambar. Nah, di sini diketahui luas BDF. Luas BDF mana nih? Yang ini ya. Yang saya warnain hijau nih. BDF. Oke. Nah, kalau misalkan saya keluarkan deh BDF-nya. BDF-nya saya keluarkan. Ini kan segitiga siku-siku ya. Ini belum diketahui semuanya ya. Ini baru B, ini D, ini F gitu kan ya. Oke. Nah, kalau di sini sudutnya 60 derajat, nah nanti luas BDF-nya kan tadi udah diketahui ya. Katanya 81/2 akar 3. Nah, kalau pakai sudut ya, pakai sudut, ini bisa pakai sinus ya. Setengah BF dikali BD, sisi yang mengapit sudutnya ya, di sini 60. Nah, dikali sin 60-nya gitu. Masih ingat ya? Luas segitiga pakai sinus gitu. Nah, di sini karena ini segitiga siku-siku ya enggak. Nah, berarti kalau misalkan kita patokannya BF sama BD. BF itu kan sisi samping dari sisi sudutnya 60 ya. BD sisi miring. Berarti samping miring itu adalah apa? BF per BD. Samping miring adalah cos ya. Cos 60. Cos 60 kita tahu
setengah, ya enggak? Nah, berarti BF sama dengan setengah dari BD gitu. Nah, berarti ini tinggal disubstitusi ke sini gitu. Nah, jadi setengah dikali setengah BD, BD kali BD langsung aja ya, kuadrat. Nah, dikali ini sin 60 setengah akar 3 sama dengan hasilnya luas segitiganya katanya 81/2 akar 3 ya. Ini 81/2 akar 3. 81/2 akar 3. Nah, kita bagi nih akar 3-nya. Akar 2/2 nya juga kita bagi ya. Nah, berarti BD kuadrat. Ini kan 2 kali 2 4 ya. Kita kali ke kanan jadi 4 dikali 81. Nah, ini BD kuadrat. Berarti BD-nya akar dari 4 2, akar 81 9 ya. 2 kali 9 18 gitu. Nah, BD-nya 18 nih gitu. Nah, berarti kalau BD-nya 18, ini kan BD di sini 3A ya. Nah, berarti kalau 2A-nya berarti di sini 12, di sini 6 gitu ya. Oke? Ya nggak? Nah, terus BF kan katanya setengah BD. Berarti BF-nya 9. BF-nya 9 gitu. Nah, berarti kita dapat panjang dari FD. FD itu sama panjang AG sama ya. Oke. Nah, jadi kita bisa dapat apa tadi? Panjang FD sama aja panjang AG ya. Pakai Pitagoras ya. Jadi akar dari, kan di sini segitiga BDF ya. Nah, berarti akar dari BD kuadrat dikurang sama BF kuadrat. BD-nya 18 ya. 18 kuadrat dikurang BF-nya 9. 9 kuadrat. Nah, karena sama-sama bisa dibagi 9, 9-nya keluar. Ini dibagi 9 2. 9 dibagi 9 1, tapi masih kuadrat ya. Nah, 2 kuadrat 4 dikurang 1 jadi 9 akar 3. Nah, jadi ini 9 akar 3. FG-nya juga sama ya. FD, sorry, FD. FD-nya juga sama 9 akar 3. Nah, yang ditanya luas trapesium. Luas trapesium dari AGDE. AGDE. Luas yang ini ya. Yang ini nih. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini nyari panjangnya lainnya nih ya. Coba kita ada ini lagi nggak, ada keterangan yang lain lagi nggak? Kalau kita lihat di sini kan segitiganya sama sisi ya, ABC ya. Berarti ini sisinya semua 12 kan? Ya nggak? 12. Nah, berarti A ke B juga 12. Nah, berarti kalau ininya 9, A ke F-nya berarti 3 ya. Ini 3 gitu. Nah, kalau 3 berarti nanti kita bisa dapat panjang FE nih. Ya, pakai Pitagoras gitu. Pakai Pitagoras, pakai sudut 60 yang ini. Sudut 60 yang ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari FE depan sudut 60. Kalau AE adalah samping, depan samping tangan ya. Jadi tangan 60 adalah EF per AF, depan samping. Nah, tangan 60 berapa? Akar 3 ya. Akar 3. Nah, maka EF-nya kita dapat AF-nya 3 dikali akar 3 ya. Jadi 3 akar 3. Nah, kalau ini 3 akar 3 gitu kan. Nah, berarti panjang ED-nya adalah sisanya 9 dikurang 3 akar 3, 6 akar 3 gitu kan ya. Nah, ini juga 3 ya, DG 3. Nah, udah dapet deh nanti luas trapesiumnya kan. Luas trapesium di sini aja ya. Luas trapesiumnya jumlah sisi sejajar ya.
Berarti AG ditambah apa? ED gitu. ED dikali tingginya. Tingginya adalah DG. Nah, dibagi 2 gitu kan ya. AG tambah DE jadi 15 akar 3. 15 akar 3. DG-nya 3 dibagi 2 gitu. Nah, berarti jadi 45 per 2 akar 3. Nah, ini jawabannya yang D gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanya? Pak yang AF bisa 3 itu gimana? Kan segitiga ABC kan sama sisi katanya. Sama sisi nih. Segitiga ABC. Kan BC-nya udah diketahui 12. Ya kan? Berarti AB juga 12 gitu. Ya. Iya nggak? Nah, ini kan 9 nih, BF udah diketahui 9. Berarti sisanya di sini 3 gitu. Iya nggak? Oke. Nah, seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Yang lain? Nggak ada nih? Kalau nggak ada, kita lanjut aja kalau gitu ya. Nah, ini ada barisan aritmatika ya. Jadi ini anggap aja U1, ini U2, ini U3 gitu. Nah, terus selain itu A tambah C 12. Nah, yang ditanya nilai dari A tambah B tambah C-nya gitu. Oke. Nah, kalau namanya barisan apa namanya? Aritmatika itu kan ada sifat suku tengah ya. Jadi 2 kali U tengah. Di sini kan U tengahnya U2 ya. Sama dengan U1 ditambah U3 gitu ya. Nah, berarti 2 kali U2-nya ini kita langsung kali 2 ya. Jadi 2B kuadrat dikurang 2AC sama dengan U1-nya adalah A kuadrat min BC. Terus U3-nya adalah C kuadrat min AB. Gitu kan ya? Oke. Nah, selanjutnya tinggal diapain? Tinggal kita ubah-ubah deh tuh kira-kira eh biar pas gimana gitu ya. Nah, di sini kan ada A kuadrat sama C kuadrat nih. Saya patokannya sih ini nih kayaknya nih. Kelihatan ya, A kuadrat sama C kuadrat. Nah, yang lainnya kita pindahin ya. Misalkan BC sama AB-nya kita pindahin ke kiri. Jadi 2B kuadrat ini min BC kalau pindah jadi plus ya. Ini min AB kalau pindah jadi plus AB. Nah, yang ini tetap A kuadrat. Nah, yang ini min A2AC-nya pindah jadi plus 2AC. Nah, ditambah C kuadrat gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan bisa difaktorin nih. Ya. Nah, ini kalau kita faktorkan kan jadinya A plus C dikali A plus C atau A plus C kuadrat. Ya enggak? Gitu. Nah, di sini juga ada nih. Kalau misalkan kita faktorkan jadinya apa nih? B-nya keluar, jadinya C plus A atau A plus C nih, gitu kan ya. Nah, A plus C sendiri sudah diketahui 12 gitu. Nah, jadi bisa kita ganti deh ya. Ini 12 gitu. Jadinya 2B kuadrat. Ini 12 dikali B jadi 12B ya. Nah, ini kan 12 kuadrat berarti 144 ya. Berarti dikurang 144 sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi 2 jadi B kuadrat plus 6B minus 72 sama dengan 0 gitu. Nah, selanjutnya tinggal difaktorkan ya enggak? 72 itu 12 kali 6 ya. Jadi P
B plus 12 dikali B minus 6. Nah, sama dengan 0. Nah, didapat B-nya bisa min 12 atau B-nya sama dengan 6. Nah, udah deh tuh. Yang ditanya kan A plus B plus C ya. Atau kita ubah aja deh, A plus C ditambah B gitu. Nah, berarti ada kemungkinannya ada dua ya, karena B-nya di sini ada dua. Misalkan kita ambil B-nya yang minus 12 dulu. Berarti kemungkinannya bisa 0 ya enggak? Terus yang kedua, B-nya yang 6. Nah, berarti 12 tambah 6 jadi 18. Nah, udah yang D jawabannya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Di sini ada 3 persamaan ya. Di sini 1, 2, 3. Nah, nilai A, B, C-nya bilangan bulat tak 0. Katanya bilangan bulat ya. Maka nilai dari B min 2A ditambah C berapa? Kita satu-satu ya. Persamaan yang pertama apa namanya? Saya tulis dulu deh. A dibagi C ditambah A dibagi B sama dengan min 2. Nah, ini biar penyebutnya hilang, kita kali aja BC ya, kita kali BC. Nah, kalau dikali BC ini jadi AB gitu ya. Ini jadi AC. Nah, sama dengan minus 2BC gitu kan ya. Nah, ini kita simpan. Nah, yang kedua sama ya, kayak yang pertama. Kita hilangkan pecahannya dulu. Berarti ini kita kali AC gitu. Nah, kalau dikali AC berarti ini jadi AB gitu kan ya. Ini ada yang masuk sebentar. Ini jadi apa tuh? BC sama dengan min 3AC gitu kan ya. Nah, selanjutnya ini diapain nih? Mau disubstitusi boleh atau mau dieliminasi boleh ya enggak? Nah, atau kita kurang deh ya di sini. Ini kita eliminasi aja deh gitu ya. Atau dibalik ya, yang ini ya, di sini kita eliminasi A kali B-nya sama dengan min 2BC. Ini ya. Nah, berarti kalau kita apa namanya? Eliminasi gitu kan? Kita eliminasi. Nah, ini habis nih. Ini habis gitu kan? Ini jadi BC min AC gitu. Ini jadi 2BC kan, jadi min ketemu min jadi plus ya. Dikurang 3AC gitu. Oke? Nah, ini kan C-nya bisa kita faktorkan ya. B dikurang A gitu. Ini juga sama nih. C-nya kita faktorkan 2B dikurang 3A. Nah, bisa kita bagi deh ya, karena C dibagi C kan 1 gitu. Nah, sisanya tinggal ini. A-nya pindah ke kanan berarti 3A dikurang A. Terus B yang di kiri pindah ke kiri dikurang B. Berarti dapat persamaan 2A sama dengan B gitu kan ya. Nah, dapat ini nih gitu. Nah, oke. Nah, kalau udah dapet, selanjutnya ya tinggal diubah-ubah aja apa namanya, persamaan 3 dan persamaan mana nih, bebas nih mau kedua, yang pertama atau yang kedua, kita substitusi aja. B-nya di sini 2A gitu, ya enggak? Nah, jadi misalkan kita substitusi ke persamaan yang ini deh, persamaan yang pertama ya. Nah, jadi misalkan ini saya substitusi ke persamaan yang ini sini gitu.
B-nya adalah 2A. Berarti A dikali 2A ditambah AC sama dengan apa tuh? Min 2 kali 2A dikali C gitu. Nah, ini jadi berapa nih? 2A kuadrat ditambah AC sama dengan minus 4AC gitu kan ya. Berarti 2A kuadrat sama dengan ini pindah. Ini kan sama-sama AC ya. Ini 1AC, ini minus 4AC. Jadi minus 5AC gitu kan ya. Nah, selanjutnya tinggal dibagi A ya. Tinggal kita bagi A. Kita bagi A, jadinya berapa tuh? Jadi 2A sama dengan minus 5C. Nah, berarti dapat nih 2A-nya juga minus 5C gitu. Ya enggak? Oke. Nah, atau apa namanya? C-nya berarti minus 2/5A gitu. Kita jadikan A semua deh, ya enggak? Ini C-nya gitu. Ini C-nya. Nah, ini kita simpan dulu gitu kan. Nah, selanjutnya ya tinggal disubstitusi ke sini, ya enggak? Substitusi aja gitu. Nah, ini kalau kita substitusi A2-nya mah tetap ya. 2A-nya tetap, B-nya adalah jadi 2A juga. C-nya adalah min 2/5A sama dengan min 18. Mau diapain nih? Mau dikali 5 juga boleh deh. Kalau kali 5 ini jadi 10 ya. Ini 10. Ini min 2A. Ini minus 90 ya. Berarti kalau kita kurang kan jadi 18A sama dengan min 90. Dapat A-nya. Min 90 dibagi 18 kan minus 5 ya. Nah, dapat A-nya minus 5 gitu. Kalau A-nya minus 5, otomatis B-nya berapa? B-nya kan 2A ya. Tadi kita dapat 2A nih. Berarti jadi minus 10 ya. Minus 10 gitu. Nah, terus C-nya berapa C-nya? C-nya kan min 2/5A ya kan. Kalau dikali minus 5 jadi positif 2 gitu ya. Positif 2. Nah, udah dapat deh semuanya. Ya kan? Tinggal kita substitusi ya kan. B-nya tadi berapa? Min 10. A-nya tadi min 5. Berarti min 2 kali min 5 gitu. C-nya tadi dapat 2. Ini kan positif ya. Min kali min positif 10 dikurang 10 habis ya enggak? Jadi jawabannya 2 gitu. Oke. Nah, yang D gitu. Ada pertanyaan enggak? Yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 25. Nah, nomor 25 ini ada 10 orang pergi ke tempat wisata. 10 orang ya. Kita jadi garis bawah dulu deh. Dengan 3 mobil, 3 orang. 3 mobil yang berkapasitas satu mobilnya 4 orang ya enggak. Dengan 3 orang diantaranya gitu adalah pemilik mobil. Nah, jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya ya, dan setiap mobil minimal ada 1 penumpang. Ngapain? Antar aja. Minimal ada 1 penumpang. Ya enggak? Nah, selain pengemudi gitu ya. Banyaknya kemungkinan komposisi yang berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut. Ya enggak? Nah, jadi ini ada 3 mobil nih. Gitu ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, ini mobil. Ya. Nah, ini penumpangnya udah penumpangnya. Pengemudinya itu adalah pemilik mobilnya. Gitu kan ya. Nah, ini udah dikemudikan oleh pemiliknya.
Yang tadinya 10 orang karena ada 3 orang pengemudi gitu ya, berarti sisanya yang belum masuk berapa orang? 7 7 orang ya. 7 orang nih yang belum masuk kita. Nah, ini kalau kita susun kemungkinannya gimana aja gitu. Ya. Kemungkinannya gimana, ayo coba. Ada yang bisa? Kemungkinannya kan memilih 7 orang biar masuk ke dalam mobil nih. Tapi minimal di sini ada kata minimal ya, minimal ada satu penumpang ya. Selain pengemudi ya, nah, ada satu penumpang. Berarti gini aja, karena sisanya 7 orang, anggap aja di sini kemungkinan pertamanya 1 orang dulu gitu. Terus di sini 3 orang, di sini tiga orang. Nah, misalkan seperti ini. Berarti dari 7 orang, ya dipilih satu ya, 7C1 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya gak? Selanjutnya apa namanya? Ini nih apa? Dari berapa orang nih? Sisanya kan udah masuk nih ya. Kalau misalkan 1 orang udah masuk, berarti sisanya adalah apa? Sisanya adalah 6 orang ya. 6 orang yang belum masuk. 6 orang dipilih 3 gitu. Berarti 6C3 gitu kan ya? Ya nggak? Oke. Nah, selanjutnya, nah ini selanjutnya gimana nih? Sebentar, saya mikir dulu sebentar. Ya, yang ini, yang sisanya lagi kan, kalau udah 3 orang masuk, sisanya tiga orang ya, gitu. 3 orangnya ini, gitu kan. Nah, apa namanya istilahnya? Di sini 3 orangnya tinggal milih sih sebenarnya ya. Nah, sebenarnya bukan milih, apa istilahnya? eh di sini yang terakhir gitu ya, yang terakhir itu adalah memilih tiga orang biar masuk kemana nih gitu ya. Jadi gimana ya nyebutnya ya? Eh jadi tiganya dipakai faktorial, ada pakai permutasi gitu. 3P1 gitu. Atau sama juga sih ya. 3P1 gitu. Ya, 3 orang ini gimana ya sih nyebutnya? Sebentar biar tahu ya. Ya, 3 orang ini tinggal masuk ke mobil yang mana kan ya. Nah, 3P1 nya ini gitu ya, kalau saya lihat pengennya nih gini, 3P1 nya ini gini, kalau misalkan ini mobil pertama, ini mobil kedua, ini mobil ketiga gitu kan ya, urutan dari 1, 3, 3 maksudnya seperti ini ya. Nah, misalkan ini yang mobil pertama isinya 1 penumpang doang, mobil kedua 3 penumpang, mobil ketiga 3 penumpang, ya. Nah, ini kan bisa juga jadinya apa? 3 penumpangnya di mobil pertama, 1 penumpangnya di mobil kedua, yang tiganya di mobil ketiga. Terus apa lagi? eh 3-nya di mobil pertama, 3-nya di mobil kedua, 1-nya di mobil ketiga. Nah, susunan 1, 3, 3 tuh ada 3 kemungkinan gitu ya. Nah, 3 kemungkinannya ini adalah 3P1 gitu ya. Nah, 3 orang yang ini sebenarnya nggak usah milih lagi dia, nggak usah dipilih lagi, ya nggak? Jadi kalau misalkan di sini udah terpilih 1 orang gitu kan, di sini udah terpilih 3 orang, berarti 3 orangnya lagi yang sisa nggak usah dipilih lagi, udah langsung otomatis masuk ke sini kan, gitu, ya nggak? Jadi itu nggak usah dipilih lagi nih 3 orangnya. Nah, yang 3P1 ini adalah apa namanya susunan 1, 3, 3 itu kemungkinannya ada berapa? Ngerti nggak maksudnya? Gitu ya. Nah, berarti kalau kita hitung di sini jadinya ya 7C1 tuh 7, 6C3 tuh kemarin udah kita kasih tahu ya caranya. Kalau di sini 3 berarti 6 5 kali 4 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 gitu. Nah, ini coret ya 6-nya.
terus dikali 3P1 berarti 3 ya gitu. Oke. Nah, ini kemungkinan pertama ya, tadi ini kemungkinan pertama. Kalau kita kali berapa nih kalau kita kali? Jadinya 20 kali 3 60 ya. Dikali 7 berapa? 420 ya. 420. Nah, selanjutnya kemungkinan kedua selain 133 apa? Ayo kemungkinannya. 2 2 3 ya enggak? Benar enggak? 2 2 3. Nah, kayak tadi aja. Tadinya kan 7 orang. Ya. 7 orang. Nah, dipilih 2. Berarti 7C2. Sisanya berapa orang yang belum kepilih? 5 orang, ya enggak? Nah, 5 orang ini dipilih 2. Berarti 5C2 gitu kan. Nah, sisanya 3 orang ini nggak usah dipilih lagi. Ini tidak usah dipilih lagi gitu. Nah, cuma urutan dari 2 2 3 ini kira-kira ada berapa gitu. Ya. Nah, berarti kayak tadi tuh, ya enggak? Oh, disusun itu sama aja 3P1 ya gitu. Gitu. Nah, yaudah. Jadinya berapa nih? 7C2 7 kali 6 bagi 2 gitu. 5 kali 4 bagi 2. 3P1 3. Nah, ini kalau kita bagi berapa tuh? 3. Ini 2 gitu ya. Ini 21 dikali 3 berapa? 63 ya, dikali 10 jadi 630 gitu. Nah, maka totalnya ya kemungkinan cuma itu doang. Ini ditambah ini nih totalnya gitu. Jadi total 420 ditambah 630. Jadi 1050. Nah, yang B gitu. Oke. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Gimana? Nggak ada? Yang lain? Enggak. Lanjut. Ini apa nih, ada yang ngechat? Sebentar ya. Selanjutnya nomor ini ya, nomor 6 ya di sini. Kalau yang di soal saya lupa nomor berapa yang saya share tuh ya. Ntar dicek aja. Nah, ini komposisi fungsi ya. Di sini diketahui GOF inverse ya, G inverse komposisi F inverse. Nah, sama dengan 3x min 1. Terus ada fungsi fx ya. Terus yang ditanya G untuk nilai A min 2 gitu ya. Nah, berapa nih ya, sama dengan apa gitu. Nah, gimana ya, sebentar saya mikir dulu nih. Nah, kalau apa namanya, kalau sifat inverse ini, inverse-nya kita keluarkan ya, berarti kalau ya habis apa nih, ini tadi kalau misalkan inverse-nya kita keluarkan sifatnya kebalik ya. Jadi kalau misalkan ini kita keluarkan nih, yang ini nih, nah jadi inverse-nya kita keluarkan jadi kebalik ya, jadi F komposisi G gitu. X sama dengan 3x min 1. Nah, kalau ini inverse, kita inversin lagi gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini kita inverse kan gitu ya. Nah, berarti yang sebelah kanan juga harus diinversekin gitu. Ya. Nah, kalau inverse ketemu inverse, jadinya hilang inverse-nya. FOG X doang gitu ya. Nah, sama dengan inverse dari ini. Inverse dari ini sih sederhana ya. Jadi kalau misalkan di sini kan, di sini 3x dikurang 1 itu sebenarnya per 1 ya gitu. Nah, per 1 itu kalau misalkan saya tambahin 0 dikali x nggak masalah ya.
Nah, berarti inverse dari ini nih gitu. Nah, inverse dari ini kan sama aja inverse yang pecahan gitu ya. Kalau pecahan yang A sama D-nya ditukar dikali minus. Jadinya minus X gitu kan. Di sini tetap 0x, 3-nya jadi minus 3 gitu kan ya. Atau kalau kita kali minus ya, atas sama bawah kita kali minus 1, jadinya X plus 1 per 3 gitu ya. Nah, ini FOG-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fx gitu ya. Nah, berarti kan kalau apa nih istilahnya? FOG itu artinya f dalamnya gx gitu ya. Nah, sama dengan ya, ada yang masuk lagi sebentar. Sama dengan x plus 1 per 3. Nah, ini ya enggak? Kalau saya tulis di samping deh ya, di samping ya, lanjutin di sini ya. Berarti G-nya dimasukin ke fungsi F gitu ya. Nah, berarti masukin nih X-nya diganti GX gitu. Jadi ada lagi yang masuk sebentar. Terus itu. Jadinya GX dikurang 2 dibagi GX ditambah 1 sama dengan X plus 1 per 3 gitu ya. Nah, nanti dirubah-rubah aja nih, kita kali silang gitu ya. Misalkan GX-nya P deh biar gampang ya. Jadinya 3P min 6 gitu. Nah, ini kan kalau kita kali jadi P plus 1 dikali X plus 1 ya. Tadi GX-nya saya misalkan P ya, biar nggak kebanyakan X-nya gitu. Nah, ini kalau kita kali jadi satu-satu deh. PX, terus ini jadi plus P, ini jadi plus X, ini jadi plus 1. Nah, ini 3P min 6. Yang ada P-nya kita pindahin ke sebelah kiri ya. Oke. Nah, ini 3P dikurang P jadi 2P. Ini pindah jadi minus PX gitu ya. Sama dengan ini pindah yang nggak ada P-nya pindah ke kanan jadi plus 7 ya gitu. P-nya kita faktorkan jadi 2 min X sama dengan X plus 7. Nah, P-nya dapat ya, P itu adalah GX kan ya. Ini adalah GX. Sama dengan apa? X plus 7 dibagi 2 min X gitu ya. Nah, itu GX-nya. Oke. Nah, yang ditanyakan G dalamnya A min 2. Berarti diganti aja nih A min 2 ya. Berarti diganti A min 2 gitu. Kalau X-nya diganti, semua X-nya diganti sama A min 2 ya. Jadinya A min 2 ditambah 7 dibagi 2 dikurang A min 2 gitu ya. Berarti jadinya berapa nih? A plus 5 ya dibagi. Nah, ini min ketemu min plus ya, jadi 4 minus A gitu. Nah, ini nih ada nggak nih jawabannya nih? Nggak ada. Kalau nggak ada dikali minus 1 atas sama bawah gitu ya. Berarti jadinya minus A plus 5 dibagi A minus 4 gitu. Yang C gitu ya. Oke. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira. Ntar ada yang chat nih. Kok nggak ada suaranya ya? Itu tolong dibantu tuh. Kalau nggak ada suaranya, disuruh pencet soundnya gitu. Biasanya gitu tuh, belum di setting dulu. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 27 gitu ya. Nomor 27 ini peluang lagi ya. Nah, oke, kita baca ya. Di sini ada 10 orang pelamar, ada 10 ya. Pelamar pada suatu perusahaan. 6 orangnya wanita ya. Gitu. Berarti dari 10 6 wanita, berarti 4 pria ya, bukan waria ya, pria. Nah, jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 karyawan baru ya,
Jadi dipilih 4 karyawan ya. 4 karyawan. Nah, peluang paling banyak 2 wanita yang akan diterima. Oke. Nah, berarti gini, peluang paling banyak 2 wanita ya, berarti kurang dari sama dengan 2 wanita. Gitu kan ya, nggak boleh lebih kan. Nah, berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya berarti boleh kurang tapi ya. Berarti perempuannya sama dengan berapa orang? Yang pertama, bisa ada 0 orang, ya enggak? Terus bisa 1 wanita doang, ya enggak? Bisa maksimal 2 wanita kan, gitu. Nah, oke. Kalau wanitanya 0 berarti semuanya pria yang dipilih kan? Ya. Nah, berarti prianya ada 4, dipilih 4, 4C4 gitu. Ya. Terus kalau wanitanya 1, wanitanya ada 6. 6 dipilih 1. Berarti 3 lagi dari mana? Dari pria ya. Nah, berarti dari 4 dipilih kope C ya. Dipilih 3 gitu. Ditambah wanitanya 2. Berarti kalau wanitanya 2, prianya 2 ya. Berarti 4C2 dikali 6 6 balik ya. Ini 6, pria wanitanya kan 6 ya, dipilih 2. Terus prianya 4 dipilih 2 gitu. Nah, dibagi ya, kalau peluang kan dibagi seluruh kemungkinannya. Nah, di sini ada 10 dipilih 4 gitu. Berarti 10C 4 gitu kan ya. Udah tinggal dihitung aja deh. Tinggal kita hitung 4C4 itu 1, 6C4 itu 6, 4C3 itu 4 ya. 6C2 itu berapa? Langsung aja ya. 6 kali 5 bagi 2 tuh. Berarti 15. 4C2 4 kali 3 bagi 2 berarti 6 ya. Nah, tinggal dibagi. Nah, berapa nih? 10C4 itu 10, 9, 8, 7 dibagi 4 faktorial. 4, 3, 2, 1. Nah, ini kan 8. Coret. Ini 9 bagi 3, 3. Nah, kita jumlah ya. 1 tambah 20 berapa? 20. 1 tambah 24, 25 ya. 25 tambah berapa nih? 90 ya. 115. 115. Nah, dibagi berapa nih? 210 ya. Oke, atau 10 kali 3 dikali 7 gitu. Nah, ini bisa nggak bisa dibagi ya, bagi 5 doang bisa nih. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 5 jadi 23 ya. Ini 2 ya. Nah, berarti 23 per 42 gitu. Nah, yang gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini komposisi lagi ya. Nah, di sini ada lihat fungsi yang G komposisi F X min 1 ya. Nah, berarti kalau kita mau cari GOFX nya, ini kita inverse nih. Inverse dari X min 1, inverse itu lawannya ya. Inverse-nya adalah X plus 1. Jadi kalau dikurang, ditambah. Disubstitusi ke fungsi sebelah kanannya ya. Gitu. X-nya diganti sama X plus 1. Nah, itu nanti jadi fungsi GOFX gitu ya. Gitu. Jadi kalau di sini selain X ya, kalau mau jadikan X tinggal diinversin, disubstitusi fungsi sebelah kanannya. Nah, berarti jadinya apa tuh? 4 X plus 1 kuadrat
dikurang 14 dikali X plus 1 ditambah 11. Tinggal kita jabarkan. Ini kalau kita jabarkan X kuadrat plus 2X plus 1. Kalau dikali 4 jadinya berapa tuh? 4X kuadrat. Ini kalau kita kali ya sama min 14 jadinya min 14X min 14. Nah, ini 4 kali 2 8. Dikurang 14 jadi minus 6X gitu kan ya. 4 kali 1 4. Dikurang 14 jadi min 10. Min 10 tambah 11 jadi min 1 ya. Nah, ini adalah GOF X-nya gitu. Nah, selanjutnya gimana? Di sini ada fungsi GX sama FX-nya ya. Gimana enakan nih ya? Kita lihat nih ya, kalau misalkan sebentar. Nah, ini bisa kita giniin nih. Fx-nya kan kalau kita lihat di sini 2x kuadrat minus 3x plus 1 ya. Nah, berarti fungsi sebelah kanannya kita ubah-ubah nih biar ada fungsi fx-nya ya, yang bentuknya 2x kuadrat min 3x plus 1. Berarti jadinya 2x kuadrat min 3x plus 1. Nah, di sini kan 4x kuadrat ya sama minus 6x gitu ya. Berarti biar jadi 4x kuadrat sama min 6x, ini kita kali berapa? Dikali 2 ya enggak? Nah, cuma yang jadi masalah kalau dikali 2 ini jadi plus 2. Seharusnya kan dikurang 1 ya. Nah, berarti biar jadi min 1 tadi ya, 2 kali 1 2, dikurang berapa biar jadi min 1? Dikurang 3 gitu ya. Oke. Nah, kalau udah sama, ini kita misalkan aja ini X gitu ya, ini X lagi gitu. Nah, maka jadinya GX nah sama dengan 2X dikurang 3 gitu. Gitu ya. Nah, berarti ini kan bentuk GX-nya adalah di sini AX ditambah B. Berarti ini adalah A-nya, B-nya minus 3 gitu kan ya. Nah, berarti yang benar satu benar nih gitu ya, 2 salah nih. Kalau 1 benar 2 salah langsung kemana? Ke 4 ya, ke 4 gitu ya. Nah, berarti benar gak nih fx dibagi gx adalah x min 1? Kita cek aja fx nya ini ya. Kalau kita faktorkan nih ya kan, langsung aja ya, jadi 2x min 1 dikali x min 1. Nah, gx nya kan tadi ini nih, jadinya apa tuh? 2x min 3 ya. Nah, ini nggak mungkin hasilnya jadi x min 1 ya, gitu kan? Nah, nggak mungkin gitu. Nah, kenapa nggak mungkin? Karena ini nggak bisa dicoret nih, yang di sini nih 2x min 1 nggak habis dibagi oleh 2x min 3 ya. Nah, berarti tidak memenuhi ya. Sebentar, bener nggak? Bener ya. Sebentar. Betul kan ya? Nah, seperti itu. Ini 4 min 10 plus ini, bener ya. Gitu kan ya. Oke. Nah, jadi ini tidak mungkin. Berarti yang mungkin adalah yang 3 ya. Kalau 1 pasti 3 bener kan ya? Bener ya? Ya. 1 3 berarti apa? 1 3 apa berarti? Hah? Saya lupa nih, 1 3 itu pilihan apa? A apa? B apa? C apa? D atau E? Nggak tahu ya. Ini pada diam aja nih yang lain nih. Ah?
Ya, B. Oke, B. Gitu dong, jawab dong. B ya. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 29. Nah, ini sama kayak kemarin nih di matematika IPA juga ada nih ya. Kalau mau nyari naik, turun atau nilai maksimum, kita cari turunan pertamanya dulu aja. Turunan pertamanya sama dengan 0. Kita cari nilai stasionernya gitu ya. Nah, berarti jadi kalau kita turunkan 2x kuadrat plus 3x minus 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau diturunkan x-nya jadi x stasioner. Selanjutnya tinggal difaktorkan gitu. Ya enggak? Nah, jadinya berapa nih? Min 1 terus x plus 2 ya kalau difaktorkan. Nah, dapat pembuat nolnya ada 2 doang ya di sini ya. Ada min 2 dari sini sama yang di sini setengah. Nah, karena positif berarti paling kanan positif, pangkatnya ganjil, berubah tanda. Nah, sekarang kalau ngebaca kurva dari kiri ke kanan ya, berarti dia naik, terus turun, terus naik, gitu ya. Nah, kalau mau digambar kurvanya berarti begini, gitu. Ya nggak? Nah, ini gambar kurvanya nih, gitu, gambar kurvanya. Jadi ini titik balik maksimum, ini titik balik nih minimum. Nah, kita cek deh. Naik, naik itu yang positif ya. Jadi rentang yang positif nih yang di sini nih, yang dari ini sama ini nih, ya. Nah, gini nih. Ini masih terus sih, gitu ya. Ini masih terus. Gitu. Nah, itu ya fungsi naik. Ya, kalau kita lihat ini ada interval, ngebaca interval ini itu adalah dari min 2 ya sampai setengah. Nah, padahal sih kalau kita lihat dari bagan garis bilangannya itu yang naik adalah yang naik ya. Yang naik itu x-nya kurang dari min 2, kan dia masih ke kiri ya. Atau x-nya lebih dari setengah gitu. Lebih dari setengah gitu. Nah, ini salah berarti. Ya, pernyataan pertama salah. Kalau satu salah kita langsung ke 4 ya. Bener nggak? Keempat apa kedua? Keempat ya. Keempat dulu ya. Keempat. Persamaan garis singgung pada fx di x sama dengan 1 adalah ini gitu ya. Oke. Nah, ini berarti titik singgungnya ya. Kita namain x0 deh titik singgungnya. Gitu. Nah, kita tahu kalau namanya gradien, gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Nah, nanti kalau diturunkan x-nya jadi x stasioner. Nah, turunan pertamanya kan ini nih. Ya, gitu. Oke. Nah, berarti kalau kita turunkan nih tadi ya. Ini kan turunan pertamanya tadi 2x0 ditambah ini kuadrat ya. 3x0 dikurang 2 itu sama dengan gradien ya. Oke, sama dengan gradien nih. Gitu. Oke. Nah, gradiennya ini nih kan persamaan garis singgungnya ini. Gradiennya adalah minus A per B ya. A dibagi B dikali minus. Berarti jadi positif 3 ya, gitu. Nah, pindahin ke kiri. Jadi kita itu ya nyari ya. Anggap aja ini persamaannya belum tahu ya. Persamaannya belum tahu. Sorry. Ya, persamaannya anggap belum tahu. Ya. Apakah benar persamaannya ini ya? Gitu maksudnya gitu. Ya. Oke, kita buktikan apakah benar ini ya. Gitu. Nah, berarti gini, kan x0-nya udah diketahui nih, gitu. Kalau kita substitusi gitu ya. Nah, berarti gradiennya dapat. Kalau masukin 1 jadi 2 tambah 3 dikurang 2 berarti gradiennya 3 gitu ya. 3 gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita cari y singgungnya. Y singgung tuh kalau kita masukin x singgung ke persamaan kurvanya itu jadi y singgung gitu ya. Jadi kalau kita masukin nih
X singgungnya kan 1, kita masukin ke persamaannya jadi Y singgung gitu. Kalau dimasukin 1 langsung aja ya. Berapa tuh? 2/3 ditambah 3/2 dikurang 2 ditambah 1 gitu. Nah, jadi berapa tuh? Ini dikurang ini jadi -1 ya. Ini jadi -1. Nah, ini dikurang ini jadi -setengah. Nah, 2/3 dikurang setengah dikali silang aja jadi 4 dikurang 3/6 ya. Berarti 1/6 ya. Nah, Y nya 1/6 gitu ya. Ini X singgungnya 1, Y singgungnya 1/6. Nah, kalau udah dapet gradien sama titik singgung, tinggal dimasukin ke Y min. Y singgung M dikali X min X singgung gitu. Nah, masukin deh. Jadinya nih -1/6, ini 3 ya. Ini X min berapa? 1. Nah, biar hilang 1/6-nya kita kali 6 ya. 6Y min 1. Ini jadi 18X dikurang 18 gitu kan ya. Nah, pindahin ke kanan gitu. Jadi 6Y min 18. Ini pindah jadi min 17 ya. Sama dengan 0. Nah, ternyata kok salah sih? Ya, nih ada kesalahan di sini. 3/2 dikurang 1 plus setengah ya. Jadi ditambah. Jadi 7/6. Ini 7/6. Sorry. Ini 7/6. Berarti ini 7 gitu kan. Ini pindah jadi 11 ya. Nah, ini 11. Oh, berarti benar, ya kan? Nah, berarti 4-nya benar. Kalau 4 benar pasti 2 benar ya. Benar ya? Belum tentu ya. Dicek lagi dong 2-nya dong. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di sini maksimumnya di titik -2,17/3. Nah, di sini maksimumnya pada saat X-nya -2 kan titik balik maksimum gitu. Nah, berarti ini benar X maksimumnya di -2. Cuma hasilnya benar nggak nih? 17/3. Nah, kita substitusi aja ke persamaan awalnya. Kita masukin -2 ke sini gitu ya. Nah, kalau kita masukkan -2 gitu ya. Jadi untuk maksimum kita masukin -2. Jadinya -2 pangkat 3 -8 dikali 2/3 -16/3. -2 pangkat 2 jadi 4 ya. 4 bagi 2 dikali 3 berarti 6. Terus nih min sama min jadi plus 4 tambah 1 gitu. Nah, ini berapa nih? Min 16/3 itu min 5/3 ya. Kalau ini kalau kita jumlahin plus 11. Nah, maka totalnya berapa tuh? 5 2/3 ya. Kalau kita jadikan pecahan biasa jadi 17/3. Bener nggak tuh? 17/3. Bener ya? Nah, berarti 2 benar gitu. Ya udah, berarti kalau kita lihat jawabannya 2 dan 4 ya. 2 dan 4 apa tadi? C. Oke, C. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Gimana nih yang lain? Kira-kira paham nggak? Aman, Kak. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke terakhir nih ya. Kalau matematika simak 10 soal aja cukup lah gitu. Nah, di sini rata-rata ujian matematika Badu sebelum ujian terakhirnya adalah 89 ya. Pada ujian terakhir Badu memperoleh 97. Rata-rata nilai ujiannya menjadi 90. Nah, jika rata-rata nilai ujian pertama Badu adalah 80 gitu kan ya. Nah, maka pernyataan yang benar gimana gitu ya. Oke, ini ujian yang terakhir dulu deh. Ujian terakhir ya, ujian terakhir. Nah, sebelum ke situ, di sini kan kalau rata-rata jumlah nilai dibagi banyaknya data ya. Gitu kan ya. Nah, kalau jumlah nilai itu adalah N dikali rata-rata gitu kan ya. Jadi rata-rata
dikali n deh gitu. Nah, nanti kita pakai ini nih gitu ya, kita pakai ini gitu. Nah, misalkan si Badu baru mengikuti sebelum ujian terakhir ya, ini sebanyak n ujian yang diikuti, ujian yang baru diikuti ya sebelum ujian terakhir ya. Berarti kalau misalkan ini ujian terakhir, berarti kan nilai pertama, nilai kedua, dan seterusnya ya. Nah, di sini sebelum ujian terakhir dia udah dapat 89 gitu. Ya enggak? Nah, ujian terakhirnya dia dapat berapa? 97 katanya. 97. Nah, di sini katanya rata-ratanya menjadi berapa? 90. Ya kan? Jadi 90 rata-ratanya. Ya kan, ini rata-rata dikali n ya. Nah, karena yang ujiannya baru diikuti n, di sini ujian terakhir ya. Berarti jadinya n-nya adalah ditambah 1 ditambah ujian terakhirnya. Oke? Nah, ini kita simpan. Sekarang sebelum ujian terakhir nih ya, yang sebelum ujian terakhir, sebelum ujian terakhir. Berarti nilai X1, X2 ditambah sama 89 gitu kan ya. Nah, ini rata-rata 3 ujian pertama Badu adalah 80 gitu ya. Nah, ini kita belum tahu ya. Ini rata-ratanya belum tahu gitu ya. Nah, dikali n gitu ya, dikali n gitu. Oke. Nah, ini di sebentar. Ya, oke, kita simpan dulu ya. Ini nggak bisa diapa-apain ternyata ya. Selanjutnya di sini ada kalimat ini apa namanya? 3 rata-rata 3 ujian pertamanya. 3 ujian pertamanya 80 ya. 3 ujian pertamanya 80. Berarti ya enggak? 3 ujian pertamanya adalah X1, X2 tambah X3 sama dengan 80 dikali 3 ya. Jadi rata-rata dikali banyaknya ujian gitu. Berarti berapa tuh? 240 gitu ya, 240. Nah, selanjutnya gimana nih enakan? Sebentar. Bentar, saya mikir dulu. Nih, rata-rata ujian Badu sebelum rata-rata ujian matematika Badu sebelum ujian berapa? 89. Nih rata-rata kebalik saya naruhnya ya berarti ya. Ini salah baca saya berarti ya. Ini kebalik gitu. Nah, di sini 89. Cuma nih rata-rata ini berarti salah nih, bukan 89 ya. Nah, di sini kita nggak tahu ya. Anggap aja di sini adalah xn-nya. Xn-nya ya, di sini xn gitu. Oke. Nah, berarti ini bisa kita kurangin ya. Ini bisa kita kurangin gitu. Ini habis. Nah, berarti ini 97. Ini kan 90n dikurang 89 jadinya n doang ya. Nah, terus jangan lupa ini kan kalau kita kali sebenarnya 90n plus 90. 90-nya turun gitu. Ditambah 90 gitu. Berarti pindah ke sana. N-nya berarti 7 ya. Nah, ini 7 yang baru diikuti sebelum ujian terakhirnya. Nah, berarti pernyataan pertama gimana nih? Ujian yang
diikuti Badu sebanyak 8 kali. Benar atau salah? Ya kan? Kalau sama ujian terakhir ya, kalau ditambah sama ujian terakhir berarti bener ada 8 kali ya, 8 kali ujian gitu ya. Nah berarti ini 8 betul. Oke, paham nggak di sini maksudnya ya? Tadi kan saya misalkan N itu sebelum ujian terakhir diikuti ya gitu. Oke, nah terus sekarang total nilai yang diperoleh Badu untuk seluruh ujiannya katanya 623. Nah total nilai ya berarti ini nih ya, tadi ini total nilai ya ujian terakhirnya nih. Nah ini nih gitu ya, berarti total nilai berarti 90 di apa namanya dikali N plus 1. Nah N plus 1 ini tadi 8 ya kan, dikali 8 seharusnya gitu. Nah jadinya berapa tuh? 720. Berarti salah ya pernyataan keduanya gitu. Oke. Nah, terus apa nih? Rata-rata nilai ujian selain 3 ujian pertamanya. Nah, 3 ujian pertamanya nilainya 240 ya. Berarti kan kalau ujiannya ada 8 kali ujian katanya. Berarti X1 tambah X2 ya kan? Tambah X3, X4, X5, X6, X berapa lagi? 7 sampai 8 ya. Nah, ini dibagi atau ini totalnya kan tadi udah diketahui ya, 720 ya. 720 yang ini ya. Nah, di sini total apa namanya? Total X1 sama tambah X2 tambah X3 adalah 240. Berarti ini kalau dikurang berarti jadinya X4 sampai ditambah X8 berapa tuh? Dikurang berapa tuh? 500 480 ya. Nah, tinggal dibagi berapa nih kalau kita mau nyari rata-ratanya? Berarti rata-ratanya gitu ya. 480 dibagi 5 ya. Gitu dibagi 5. Berarti 96. Nah, berarti benar nih 3 benar 96 gitu. Kalau 1 benar, 3 benar berarti apa? Jawabannya 1 3 doang ya, 4 pasti salah ya. Benar nggak? Nah, berarti kalau 1 3 apa tadi? B gitu. Nah, gitu kurang lebih ada pertanyaan nggak?